suatu kaum, di sekelompok kaum ahlu kitab. Ini perawi hadis sendiri ya ikhwah sekalian, bernama Abu Tha'labah. Terkenal dengan nama Abu Tha'labah. Aslinya bernama Jurthum ibn Nashib. Jurthum ibn Nashib radhiyallahu anhu. Tetapi nama aslinya ini dikalahkan terkenal. Yang lebih populer adalah nama kunyahnya, nama yang diawali dengan sebutan Abu ataupun Ummu, sebagaimana juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau aslinya bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani, yang terkenal kemudian dengan sebutan Abu Hurairah. Lebih terkenal Abu Hurairahnya daripada Abdurrahmannya. Di sini ini beliau adalah seorang sahabat yang mengikuti peperangan ataupun mengikuti perjanjian Al-Hudaybiyah, dan juga beliau yang ikut berbaiat terhadap Muhammad SAW di saat dalam baiatul Ridwan. Berarti beliau termasuk di antara sahabat dari kalangan orang-orang Ansar. Ini beliau pindah ke Syam, dan kemudian beliau meninggal di sana di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Tadi ini beliau pindah dari Madinah, mungkin ini setelah Muhammad SAW beliau meninggal. Baru kemudian mereka berhijrah ataupun pindah ke daerah yang lainnya. Ini tadi itu beliau disampaikan beliau telah pindah ke Syam. Kemudian beliau bercerita begini, di saat Muhammad SAW beliau masih hidup nih. Inna bi ardi qaumi ahli kitab. Ya Rasulullah, kami ini berada di suatu tanah ataupun negeri orang-orang ahli kitab. Syam saat itu, ataupun mungkin termasuk bagian-bagian, kalau dibilang Syam berarti mencakup 4 negara zaman kita saat ini. Bisa Suriah, kemudian Libanon, kemudian Palestina, kemudian Jordania. 4 negara ini saat ini, zaman-zaman dahulu inilah yang disebut sebagai Asyam. Disebut sebagai Asyam. Ya Rasulullah, ini kami ini hidup di kalangan orang-orang ahlu kitab. Ahlu kitab ini siapa? Adalah orang-orang yang memiliki kitab ini. Apa ini? Kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang-orang Nasrani ataupun kepada orang-orang Yahudi, berarti Taurat sama Injil. Ini yang disebut sebagai ahlu kitab. Disebut sebagai ahlu kitab. Ini ya ikhwah sekalian, ini untuk penyebutannya ahlu kitab. Kalau nanti misalnya ada agama kepercayaan selain 2 agama ini dan juga selain agama Islam, nanti disebut sebagai ahlu wathan. Disebut sebagai ahlu wathan. Wathan itu apa? Berhala. Berhala, yaitu dari kalangan orang-orang musyrik yang lainnya. Kata beliau di sini ini, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim. Ya Rasulullah, kami ini berada ataupun berdomisili di suatu daerah negeri yang banyak dihuni oleh orang-orang ahli kitab. Kalau negeri tersebut banyak dihuni oleh orang-orang ahli kitab, otomatis mereka banyak bergaul dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Kau banyak bermuamalah, banyak bergaul dengan mereka, maka dimungkinkan nanti kadang-kadang mungkin kita dijamu, kadang-kadang mungkin kita menjauh mereka, kadang-kadang nanti mungkin kita diantari oleh mereka berupa makanan. Ini barang ataupun makanan yang diwadahi dengan menggunakan wadah mereka ini. Ini bagaimana hukumnya? Afana'kulu min aniyatihim, kata beliau. Apakah kami ini dimungkinkan untuk makan menggunakan wadah mereka ini? Untuk makan menggunakan wadah mereka. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Jadi begini ya, wah ini kan di saat makan makanan itu yang diberikan mungkin oleh tangga kita, yang mungkin mereka Nasrani, di komplek kita sebagian di antara mereka Nasrani, di antara mereka mungkin ada orang-orang Hindu ataupun orang-orang Buddha ataupun non-Islam ataupun orang kafir yang lainnya. Ini kan mereka ini tidak ada pantangan bagi mereka dalam kepercayaan mereka untuk mengkonsumsi, termasuk mungkin khinzir ataupun babi, atau mungkin minum-minuman keras. Wadah yang ada di zaman-zaman dahulu ini, kata para ulama, rata-rata adalah terbuat dari al-khashab.
Khosyab itu apa? Khosyab itu adalah kayu, terbuat dari kayu. Lebih mudah perawatannya. Karena kenapa? Karena mungkin kalau terbuat dari tembaga akan banyak karat, akan keluar karat di sana. Sehingga mungkin juga susah untuk didapatkan, susah untuk dibuat. Sehingga rata-rata wadah yang mereka gunakan saat itu adalah terbuat dari kulit ataupun terbuat dari kayu. Kalau terbuat dari kulit ataupun terbuat dari kayu, dimungkinkan nanti kena air, kemudian barang-barang yang ataupun mungkin cairan yang dimasukkan ke dalamnya akan meresap ke dalam celah ataupun mungkin pori-pori dari kayu atau mungkin kulit tersebut. Ini otomatis menimbulkan suatu bekas di dalam wadahnya. Kalau mungkin sesuatu yang ditaruh itu adalah mungkin kering, nggak jadi masalah, mungkin bukan menjadi suatu pertanyaan dari seorang sahabat yang bernama Abu Tha'labah tadi itu. Tetapi masalahnya kadang-kadang nanti mungkin makanan yang sampai kepada mereka itu adalah barang-barang yang basah, mungkin kuah, mungkin apa, atau mungkin bahkan daging dari sesuatu yang mungkin haram, ataupun mungkin bukan sekedar kuah, kadang-kadang digunakan untuk wadah khamr. Digunakan untuk wadah khamr. Kadang-kadang khamrnya mungkin diangetin kemudian ditaruh di dalam wadah tersebut. Apakah diperbolehkan bagi kami untuk memanfaatkan wadah tersebut kita gunakan untuk makan? Ini yang dipertanyakan oleh sahabat Abu Tha'labah radhiyallahu anhu. Kemudian dijawab oleh beliau. Ini sebagian riwayat ya ikhwah sekalian, sebagian riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Ini ada kelanjutan pertanyaannya. Tadi ini kan yang disebutkan dalam riwayat ini hanya sampai sekedar memanfaatkan wadah yang dimiliki oleh orang-orang ahli kitab. Ada riwayat yang lainnya, beliau bercerita ataupun nanya tentang masalah kami ini juga berada di suatu daerah Ardi Saidin, yaitu daerah yang digunakan untuk berburu, ada tempat untuk berburu. Yang kami gunakan kemudian berburu di sana menggunakan anak panah, menggunakan tombak kami. Kemudian bikan billadzi laisa bimuallam. Kadang-kadang mungkin juga dimungkinkan kita menggunakan bantuan seekor anjing yang kadang-kadang anjingnya tidak anjing yang terlatih. Ini bagaimana nanti dari segi hasil buruannya, nanti mana yang diperbolehkan untuk dimakan, mana yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Sebelum kita bahas sesuai dengan urutan yang ada dalam hadis yang disebutkan dalam poin ini, kita sebutkan terlebih dahulu tentang masalah tadi hewan yang diburu menggunakan buruan, menggunakan anak panah. Nabi Muhammad beliau mengatakan, wa masitta biqausika fa dzakarta smallahi faqul. Jadi sesuatu yang engkau buru menggunakan anak panah, menggunakan saham, menggunakan tombak, dan engkau saat menombaknya, saat membidikkan anak panahnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau menyebutkan nama Allah SWT, kata Rasulullah fakul, maka makanlah. Kalau zaman kita saat ini mungkin sebagian di antara hobi kita, sebagian di antara kita saat ini ada yang mungkin masih suka untuk nembak seekor burung. Ini burung di saat kita tembak bismillah kemudian langsung ditembak, kemudian jatuh, kemudian mati, dia halal hukumnya. Wa ma tasidau bikalbikal muallam fa dzakarta smallahi inda irsalihi faqul. Jadi tadi itu kalau misalnya di saat ditembak mengucapkan bismillah maka halal. Di saat tidak mengucapkan bismillah kemudian mati maka dia adalah bangkai, jangan dimakan. Poin yang kedua adalah hewan yang diburu dengan menggunakan seekor anjing muallam, kalbil muallam, anjing yang telah terlatih. Ini kata para ulama, anjing yang terlatih itu ciri-cirinya bagaimana? Di saat kita suruh dia ngejar akan ngejar. Di saat dia disuruh berhenti akan berhenti. Di saat sudah mendapatkan hewan buruannya, kemudian disuruh melepaskan akan dilepaskan. Kalau disuruh lepasin kok malah dibawa kabur ataupun mungkin malah dimakan sebagiannya, maka ini anjingnya tidak terlatih. Kalau anjing tidak terlatih, maka haram hukumnya hasil buruannya. Di saat anjing terlatih dimanfaatkan untuk berburu, kemudian di saat melepaskan anjing tersebut dengan menyebutkan nama Allah SWT dan dia berhasil menangkap buruannya, maka nanti hasilnya halal dimakan. Walaupun toh mati saat itu mungkin dicengkeram di bagian
bagian daerah yang membahayakan dalam tubuh binatang buruannya, kemudian langsung mati, bisa saja tanpa mungkin mangsa bagian-bagian yang lain, maka halal hukumnya. Kalau misalnya tadi anjingnya tidak terlatih ataupun misalnya tidak kita sebutkan nama Allah SWT, maka haram hukumnya untuk dimakan. Kalau didapatkan kata Nabi Muhammad SAW di sini, kalau misalkan wa masih tabikalbi ghair mu'allaf fa adrakta zakatahu fakul. Kalau misalnya setelah dilepaskan dan menyebutkan nama Allah SWT dan anjingnya adalah anjing yang terlatih, kemudian di saat telah ditangkap oleh anjingnya, kemudian dia masih dalam kondisi hidup, itu binatang buruannya, maka sembelih saja. Bismillah, kemudian langsung kita masak, kemudian kita makan. Maka ini halal hukumnya. Di sini Muhammad SAW di saat beliau ditanya, afanaqulu bi aniyatihim, ya Rasulullah, apakah kami ini diperbolehkan untuk makan di dalam wadah-wadah mereka? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, la ta'kulu fiha, kalian jangan makan di dalamnya, enggak diperbolehkan untuk makan di sana. Kalau kita lihat dari perkataan Rasulullah SAW semacam ini ya ikhwas sekalian, maka yang lebih utama adalah dihindari karena Nabi Muhammad SAW di sini beliau melarangnya. Awal-awal beliau melarangnya. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau misalnya kita enggak mendapatkan yang lainnya. Kalau perkataan beliau adalah begitu, berarti penggunaan dari wadah yang dimiliki oleh mereka itu bisa ditempuh di saat dalam keadaan darurat. Kalau memang benar-benar enggak ada wadah lain sehingga perlu untuk menggunakan wadah mereka, maka diperbolehkan untuk dipakai. Ini kata para ulama berdasarkan hadis ini. Dan biasanya hadis mereka digunakan juga adalah nanti yang disebutkan juga yaitu tentang masalah para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW beliau menggunakan al-mazadah ataupun wadah tempat air yang dipakai oleh seorang wanita Yahudi. Itu diantara dalilnya juga. Ataupun Nabi Muhammad beliau juga pernah diundang untuk menghadiri perjamuan orang Yahudi, satu orang Yahudi tangga beliau, dan beliau mendatanginya dan beliau makan dari wadah tersebut. Ini kata para ulama, aslinya wadah-wadah orang-orang Yahudi atau Nasrani itu tidak najis. Tetapi di sana kemungkinan ada najisnya nanti, karena kenapa? Ini kan wadah kadang-kadang digunakan untuk tempat khamr oleh mereka, ataupun mungkin sesuatu yang terbuat dari kulit pada zaman dahulu digunakan untuk wadah cairan, termasuk mungkin wadah khamr. Kalau pemiliknya itu adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir baik Yahudi ataupun Nasrani, otomatis kadang-kadang wadah tersebut digunakan untuk wadah yang diharamkan, yang tentunya di sana adalah najis. Termasuk juga digunakan untuk mungkin sesuatu yang haram, untuk masak babi, untuk masak yang lain sebagainya. Sehingga di sini ini Nabi Muhammad SAW beliau la ta'kulu fiha, kalian jangan makan di dalamnya, maksud makan menggunakan wadah tersebut. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali memang kalian tidak mendapatkan yang lainnya. Kalau mendapatkan yang lainnya berarti diperbolehkan. Kalau menggunakan wadah tersebut dalam keadaan terpaksa tadi itu, maka langkah yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah fasilu wa kulu fiha, kalian cucilah. Tidak disebutkan di sini ini berapa kali cucian. Nabi Muhammad hanya menyebutkan fasilu wa kulu fiha, kalian basuhlah, kalian cucilah. Ini khususnya nanti mungkin lebih spesifik lagi kalau seandainya kita benar-benar melihat bahwa wadah tersebut baru saja digunakan untuk menempatkan ataupun untuk menempati sesuatu yang haram ataupun yang najis, maka perlu untuk dicuci. Tadi Nabi Muhammad SAW beliau di sini mengatakan fasilu wa kulu fiha, kalian cucilah, wa kulu fiha, dan kalian makanlah di dalamnya. Kemudian hadis yang ke-25. An Imran ibn Husain radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin. Nabi Muhammad SAW beliau suatu saat ini dan juga para sahabat yang lainnya berwudu dari tempat air milik wanita musyrik.
Ini pembahasannya masih berkaitan tentang masalah al-aniyah. Masih menyangkut masalah al-aniyah ataupun wadah-wadah yang bisa digunakan untuk umat manusia. Ini kisahnya aslinya panjang ini dalam hal ini. Intinya suatu saat Nabi Muhammad SAW di saat beliau melaksanakan suatu safar perjalanan, kemudian airnya habis. Akhirnya kemudian beliau mengutus 2 orang laki-laki dari kalangan sahabat. Setelah diutus bertemu dengan wanita ini dan wanita ini yang membawa 2 mazadah atau membawa sesuatu yang terbuat dari kulit seekor binatang. Kulit seekor binatang ini yang telah dikeringkan kemudian dijahit di berbagai tempatnya untuk menyambungkan antara kedua ujung, kemudian dijadikan sebagai suatu tempat ataupun dibuat sebagai suatu kantong yang bisa digunakan untuk menempati ataupun ditempati sesuatu yang cair. Ini Nabi Muhammad SAW sebentar. Ini kan tentang masalah mazadah ataupun suatu mungkin sejenis greba, mungkin sejenis Allah alam, tempat air yang terbuat dari kulit. Ini kan kulit binatang. Kalau kulit binatang ini mungkin dimiliki oleh seorang muslim, insya Allah halal nih, jelas halal. Cuman masalahnya ini kulit binatang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, miliknya seorang wanita Yahudi. Kalau itu adalah miliknya seorang wanita Yahudi, dimungkinkan kulit binatangnya ini jelas ataupun kemungkinan besar ada kemungkinan bukan dari seekor binatang yang halal dagingnya, karena mereka nggak ada pantangan sesuatu yang dipantang oleh kaum muslimin. Sehingga di sana ini gimana hukum kulitnya ini saat mau dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Di sini Nabi Muhammad SAW tadi setelah 2 orang sahabat diutus untuk mencari air, ketemu dan wanita ini. Kemudian katanya air sudah mau habis, akhirnya wanita ini diundang menemui Nabi Muhammad SAW. Dibilang oleh ahwa sobe, apakah orang ini yang disebut sebagai sobe? Sobe ini adalah orang kalau zaman dahulu, sobe as-sobiin ini adalah orang-orang yang dianggap murtad, telah keluar dari kepercayaan agama nenek moyangnya. Kelompok Nabi Muhammad SAW disebut oleh sebagian orang saat itu dengan sebutan as-sabi. Disebutnya sebutan sabi ini. Ahwa sabi. Apakah dia ini sabi? Kemudian jawab oleh utusan ini, huwa kama turidin. Ya seperti yang engkau maksudkan. Ayo menemui Nabi Muhammad SAW. Diajak menemui beliau. Nabi Muhammad kemudian beliau membuka tutup dari wadah ini yang terbuat dari kulit. Kemudian beliau mendoainya. Beliau mendoakan isi-isinya. Kemudian beliau menyuruh para sahabat untuk menggunakannya, dituangkan kemudian digunakan untuk berwudu. Dari segitu tempat ini mencukupi semua rombongan Nabi Muhammad SAW dan tidak ada berkurang sedikit pun sesuatu air yang ada di dalam wadah perempuan ini. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Di antara mukjizat beliau adalah taksirut ta'am, adalah memperbanyak makanan. Termasuk jari-jari jemari beliau di saat digunakan untuk berwudu yang disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau melihat di sana ada aliran airnya. Ini kalau model-modelnya semacam ini ya ikhwas sekalian, kalau diriwayatkan, kalau hadisnya adalah hadis yang sahih, kita wajib percaya 100% dan kita nggak boleh mengatakan bahwa itu hanya suatu khayalan ataupun halusinasi atau mungkin suatu yang fiksi. Enggak. Kalau memang hadisnya adalah hadis yang sahih, maka sami'na wa ata'na, kita percaya 100%. Kalau seandainya berisi suatu pengamalan, maka kita amalkan. Kalau seandainya berisi suatu larangan, maka kita hindari sesuatu yang dilarang di sana. Baik, kita lanjutkan. Intinya di sini ini Nabi Muhammad SAW tadi itu beliau termasuk di antara orang yang berwudu menggunakan wadah dari seorang wanita Yahudi ini. Kalau seandainya sesuatu tersebut itu dianggap sebagai suatu hal yang najis, niscaya Nabi Muhammad SAW beliau tidak akan menggunakan tempat tersebut digunakan untuk berwudu. Ini adalah pokok pembahasan di dalam poin-poin ini. Kemudian di poin ataupun hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. An Anas ibn Malik, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi SAW inkasar. Sungguhnya bejana atau mungkin wadah Nabi Muhammad SAW beliau pecah, wadahnya pecah.
Fattakhadhat makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka beliau pun menambal bagian yang pecah dengan menggunakan fiddah. Ini kemarin sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini sahabat, ini seorang sahabat antara sahabat yang dari awal usia 10 tahun sudah melayani Muhammad SAW. Di antara wadah yang sering digunakan oleh sahabat Anas untuk melayani Muhammad SAW adalah qadah ini, ataupun gelas, atau mungkin wadah ini. Mungkin digunakan untuk memberikan minuman berupa air biasa, mungkin berupa perasan korma, atau mungkin berupa madu, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian gelas ini ya ikhwah sekalian, kata sahabat Anas di sebagian riwayat bahwa hadzal qadah athara min kadza wa kadza. Jadi laqad saqaitu Rasulullah sallallahu fi hadzal qadahi athara min kadza wa kadza. Ini sangat lama digunakan Nabi Muhammad SAW atau digunakan oleh sahabat Anas untuk memberikan minum terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Kemudian di saat Nabi Muhammad beliau telah meninggal, sahabat Anas bin Malik beliau yang membawa ataupun yang mengurusi wadah ini. Sampai kemudian ada seorang tabi'in yang bernama Asim ibn Ahwal rahimahullah. Beliau mengetahui ini, melihat wadah yang dulunya di sana Muhammad beliau masih hidup dipakai oleh beliau yang disuguhkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan sahabat tabi'in yang bernama Asim bin Ahwal, beliau di antara tabi'in yang pernah minum dari wadah ini. Intinya di sini bahwa di saat wadah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW beliau wadahnya pecah, kemudian ditambal oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menggunakan fiddah. Fiddah itu adalah perak. Kalau nanti nambalnya menggunakan emas, ini secara mutlak tidak diperbolehkan. Hukum yang lebih inti di sini ini adalah apakah diperbolehkan menambal suatu wadah yang bukan wadah perak, kemudian penambalannya menggunakan sesuatu yang terbuat dari bahan perak, apakah diperbolehkan? Berdasarkan hadis ini diperbolehkan. Bukan bahan wadahnya terbuat dari perak, tetapi adalah sesuatu yang digunakan untuk menambal. Karena wadah yang terbuat dari perak atau emas tidak diperbolehkan. Tapi kalau peraknya itu digunakan untuk nambal, maka diperbolehkan. Lain lagi nanti pembahasannya dengan masalah kalau sesuatu yang digunakan untuk menambal bahannya itu terbuat dari emas, maka kalau terbuat dari emas tidak diperbolehkan untuk digunakan menambal. Kemudian hadis yang ke-27, babu izalatin najasati wa bayaniha, bab tentang menghilangkan najis dan juga penjelasannya. Ini masalah najis ya ikhwah sekalian. Ini adalah termasuk sesuatu yang kalau berada di dalam tubuh kita ataupun terkena kulit kita ataupun terkena tempat yang kita pakai untuk sholat ataupun yang nempel mungkin di baju kita, kalau tidak dihilangkan ataupun tidak disucikan, maka hukum sholat kita tidak sah. Maka wajib hukumnya untuk yang semacam ini perlu untuk dihindari ataupun perlu untuk dihilangkan. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang masalah najis ini yang perlu untuk dihilangkan itu adalah hadis yang sangat masyhur. Nabi Muhammad suatu saat melewati kuburan dua orang dalam keadaan disiksa. Nabi Muhammad beliau mendengarnya. Di antara alasannya apa? Kenapa kok disiksa? Di antaranya sebagian riwayat bahwa orang ini dia tidak menjaga dari percikan air seninya. Sebagian riwayat ataupun menggunakan suatu dalil di sana Muhammad beliau sholat menggunakan sandal. Tahu-tahu kemudian beliau melepas kedua sandalnya. Di saat Nabi Muhammad beliau melepas kedua sandalnya, para sahabat yang mereka bersaf ataupun menjadi makmum semuanya di belakang, mereka pada melepas sandal mereka masing-masing. Sehingga kemudian sehabis sholat Nabi Muhammad nanya, kenapa kalian melepas sandal kalian semuanya? Kemudian mereka menjawab, karena antum melepas sandal antum. Nabi Muhammad kemudian beliau bercerita, tadi itu aku sholat,
Tahu-tahu di bawah malaikat Jibril datang kepadaku memberitahu bahwa di bawah sandal itu ada najisnya, sehingga kemudian ana lepaskan. Ini ada najis di bawah sandal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian beliau melepaskannya. Berarti najis itu seandainya berada ataupun nempel di tubuh orang yang sholat dan masih dibiarkan saja, maka sholatnya dia tidak sah. Karena di sana ada najisnya. Pertanyaannya begini, ini kapan kita diwajibkan untuk menghilangkan najis ini? Apakah harus saat ini juga? Artinya misalnya kita ini saat ini mungkin tangan saya terkena najis, mungkin kotoran cicak, mungkin kotoran-kotoran yang lainnya, ataupun mungkin terkena percikan air seni ataupun yang lain sebagainya. Ini apakah langsung wajib hukumnya dihilangkan saat ini, dicuci saat ini, ataukah bisa nanti kita tunda? Artinya kalau misalnya hukum aslinya itu adalah wajib segera untuk dihilangkan, kemudian saya tidak segera mensucikan najis tersebut dari tubuh saya, maka nanti saya akan berdosa. Itu kalau nanti misalnya hukum menghilangkan najis itu adalah wajib seketika. Apakah begitu? Ini kata para ulama tidak wajib seketika, tetapi afdalnya disegerakan biar nanti nggak lupa. Kapan nanti wajibnya? Wajibnya adalah di saat kita itu mau sholat, mau ibadah kepada Allah SWT, yang disyaratkan harus dalam keadaan taharah, baik sholat, baik tawaf. Kalau kita mau tawaf, sedangkan tubuh kita ada najisnya, sedangkan tawaf kita itu adalah tawaf mungkin sebagiannya tawaf yang wajib misalnya, karena mungkin kita lagi haji dan tawafnya adalah tawaf ifadah, ataupun mungkin tawaf yang biasa cuma telah kita nazari, maka menjadi tawaf yang wajib. Dalam keadaan begitu, kalau kita mau sholat, mau tawaf, sedangkan tubuh kita terkena najis, maka segera wajib hukumnya untuk dihilangkan, untuk disucikan. Karena kenapa? Kalau nggak disucikan, maka nanti kita tidak bisa melaksanakan suatu kewajiban yang berupa sholat. Sedangkan sholat itu bisa diterima secara lahiriahnya di saat syarat dan juga rukunnya terpenuhi dan kita dalam keadaan suci, termasuk suci dari najis ataupun suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau kita membiarkan najis ini, sedangkan ada kewajiban kita untuk menggugurkan, melaksanakan suatu kewajiban, kalau najisnya nggak dihilangkan, maka kewajiban tidak bisa terlaksana secara sempurna. Oleh karena itu saat ditanya ini hukum menghilangkan najis yang nempel di tubuh kita, ini hukumnya apa? Apakah wajib segera dihilangkan ataukah nanti bisa ditunda nanti? Hukumnya adalah tidak wajib untuk segera dihilangkan. Wajibnya adalah nanti di saat kita mau sholat ataupun mungkin mau tawaf. Ini adalah pendapat dari para ulama. Kemudian di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Ini su'ila Rasulullah SAW. Ini berarti kalau modelnya hadisnya adalah su'ila Rasulullah SAW, ini termasuk nanti dalam kategori hadis yang disebut sebagai al-hadis atau hadis sababiyah. Hadis sababiyah. Bagaimana maksudnya? Ada sebagian di antara hadis yang terjadi ataupun yang muncul itu sebab adanya suatu pertanyaan ataupun adanya suatu kejadian. Itu sebabnya. Yang model semacam ini disebut sebagai al-hadis sababiyah, al-hadis as-sababiyah. Ataupun nanti sebagian ulama kemudian menyebutnya ini asbabul wurudnya hadis ini itu apa? Model semacam ini disebut sebagai al-hadis sababiyah. Termasuk yang kita bahas di awal-awal dulu, Nabi Muhammad beliau ditanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahr wa nahmilu qalilan min ma." Ya Rasulullah, itu dulu kami itu pernah untuk naik laut ataupun naik kapal laut, kami hanya membawa sedikit air. Kalau kita ini natawaddau bima nahmilu, kalau kami nanti membawa ataupun berwudu dan menggunakan air yang kami bawa, atasnya kami akan haus.
Afnadau bil ma'il bahr, apakah diperbolehkan bagi kami untuk berwudu menggunakan air laut? Dijawab Nabi Muhammad SAW, wa tahur ma'u al-hillu maitatu. Laut itu dia adalah halal bangkainya dan juga suci airnya. Dan hadis semacam ini disebut sebagai al-hadis as-sababiyah. Hadis yang mempunyai suatu sebab sehingga terjadi. Ada sebagian di antara hadis yang disebut oleh para ulama dengan ibtidaiyah. Bagaimana maksudnya? Nabi Muhammad langsung mengucapkan sesuatu. Misalnya beliau mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan tsaqilatani fil mizan atau kama qala sallallahu. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, di lidah kita untuk diucapkan, tetapi sangat berat di timbangan amal. Nabi Muhammad beliau langsung ngomong begitu tanpa ada suatu kejadian apapun juga. Yaitu kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Termasuk lagi adalah man kana fi salatu man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga hal kalau seandainya tiga hal ini berada di hati seorang muslim, seorang beriman, niscaya dia merasakan nikmatnya iman. Ini hadis-hadisnya, termasuk hadis-hadis yang beliau ucapkan tanpa ada suatu sebab-sebab terjadinya. Yang semacam ini disebut sebagai al-hadis al-ibtidaiyah. Al-ibtidaiyah. Ada sababiyah, ada ibtidaiyah. Berkaitan dengan pertanyaan kemarin yang disampaikan tentang masalah tentang apa kemarin pertanyaannya? Tentang masalah lalat yang masuk ke dalam wadah, kemudian oleh Muhammad disuruh untuk nenggelemin sekalian karena fi ihda janahaihi da'un wa fil ukhra dawaun, karena di salah satu di antara sayapnya ada obat, satunya ada penyakitnya. Ana nyari-nyari tidak ketemu. Kemungkinan ini termasuk hadis yang al-ibtidaiyah, yang enggak ada asbabul wurudnya. Ini sebagaimana yang kemarin kita sampaikan. Jawaban ana. Untuk nanti kalau seandainya suatu saat nanti kita mencari lagi ketemu, nanti insyaallah kita infokan. Tapi sampai saat ini kita belum ketemu. Di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, Su'ila Rasulullah SAW. Nabi Muhammad beliau ditanya. Kalau ada unsur pertanyaan, berarti di sana ada suatu sebab nanti. Ada suatu sebab sehingga terjadi jawaban ataupun hadis yang disampaikan Nabi Muhammad di dalam hadis yang ke-27 ini. Ini beliau ditanya, anil khamri tuttakhadhu khallan, tentang masalah khamr yang dibuat sebagai khal itu adalah coca. Khamr tentunya adalah haram. Hukumnya haram. Ini mufakat semua para ulama. Dari kalangan orang-orang awam, dari kalangan orang-orang berilmu, dari para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum khamr adalah haram. Kalau misalnya ada orang mengingkari hukumnya khamr, padahal itu hukumnya adalah sangat jelas, mengatakan bahwa kemudian khamr itu adalah dibilang kemudian halal misalnya, maka orang ini kata para ulama termasuk orang yang telah keluar dari agama Islam ataupun termasuk orang yang murtad. Ini kalau orang dia mengetahui bahwa khamr itu dia hukumnya aslinya adalah haram, kemudian dia bilang ini halal hukumnya, ini halal hukumnya, kecuali memang misalnya memang dia benar-benar nggak tahu hukumnya, kemudian dia menganggap bahwa hukumnya adalah halal, maka dia tidak keluar dari agama Islam, tapi perlu untuk diberitahukan. Ini disebut khamr kata para ulama, termasuk disampaikan juga di sini oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa disebut khamr? Al-khamru ma khamaral aql. Sesuatu yang sampai menghalangi akal ataupun menghalangi fungsi akal itu disebut sebagai khamr. Kenapa kok menghalangi fungsi akal? Karena orang bisa berpikir secara jernih itu adalah kalau nggak dibuat mabuk nih. Kalau nggak dibuat mabuk. Kalau orang sudah mabuk, sudah ngeflash, sudah teler, yang sebelumnya dia nggak punya duit, kemudian dia bisa merasa bahwa dia adalah seorang raja. Karena kenapa? Karena akalnya telah tertutupi dengan adanya khamr ini. Telah pengaruh adanya khamr. Tentunya bahaya di sini ya ikhwah sekalian. Ini dalam agama Islam oleh para ulama, khamr ini juga disebut sebagai ummul khaba'ith ataupun miftahu kulli syarr, kunci dari segala keburukan. Ini Syekh Utsaimin rahimahullah beliau bercerita. Ada suatu surat kabar yang mengisahkan di sana ada suatu kasus seorang anak
yang dia minum minuman keras. Kemudian karena mabuk akhirnya maksa ibunya untuk diajak berzina. Kalau ente nggak mau menuruti akan saya bunuh, ataupun nanti akan saya yang bunuh diri. Akhirnya karena takut, akhirnya diajak karena ibunya kemudian menurutinya. Setelah efek dari minuman keras telah sirna, kemudian dia sadar, dia menyesal, kemudian nanya kepada ibunya, apakah benar ente ini anak melaksanakan berbuat sesuatu yang nggak pantas kepada ibu? Ibunya nggak mau ngaku karena takut anaknya jangan-jangan nanti justru akan membunuh lagi. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ibunya terus terang. Akhirnya bagaimana? Karena mungkin si anak ini malu, kemudian dia masuk kamar mandi, kemudian dia bunuh diri. Satu dosa berefek dosa yang lainnya, mulai dari dosa minuman keras, kemudian mengancam ibunya, durhaka terhadap ibunya, berzina kepada ibunya, ditutup dengan bunuh diri. Sehingga para ulama untuk khamr semacam ini, untuk khamr ini disebut sebagai ummul khaba'ith ataupun pokok dari segala keburukan. Satu dosa kemudian membuat dengan terlaksana dosa-dosa yang lainnya. Biasanya model-model begini nanti nagihin ataupun nagihin itu apa nagihin? Nyandu. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk membeli, kadang-kadang nanti dia akan merampok. Segala sesuatu yang dimiliki dia akan dijual. Kalau sesuatu telah habis semuanya, mungkin dia akan merampok. Untuk apa? Untuk membeli sesuatu yang haram ini. Mungkin sabu-sabu, ekstasi, mungkin heroin ataupun yang lain sebagainya. Na'udzubillah. Di sini ini Nabi Muhammad beliau ditanya, su'ila anil khamri tutakhadhu khalan. Khamr yang dijadikan sebagai khal. Khal itu adalah coka. Ini kata para ulama yang ahli bahasa Arab, para ulama pernah mengatakan bahwa sesuatu yang buah, misalnya buah anggur ataupun mungkin buah tamar, kemudian dijadikan sebagai asir, dijadikan sebagai sebagai jus, kemudian dalam beberapa dengan cara tertentu kemudian bisa dijadikan, diambil kecut-kecutnya ataupun asam-asamnya dijadikan sebagai khamr, dijadikan sebagai cuka. Thayyib. Ini kan awal-awalnya pertanyaannya adalah anil khamri tutakhadhu khalan. Khamr yang dijadikan sebagai khal ataupun coka, bukan langsung dari buahnya yang dijadikan sebagai suatu coka, tetapi adalah dari khamr terlebih dahulu, dibuat dengan cara tertentu, mungkin terbuat dari anggur, terbuat dari korma, terbuat dari bahan-bahan yang lainnya. Khamr kan hukumnya haram nih, haram. Kalau seandainya khamr tersebut diproses oleh umat manusia, mau dibuat sebagai coka, dengan cara apa kata para ulama? Dengan cara mungkin dimasukkan bawang putih dalamnya, ataupun dimasukkan garam dalamnya, ataupun mungkin dengan cara dijemur. Ini hukumnya bagaimana kalau seandainya terjadinya adanya coka tersebut itu ada terwujud sebab campur tangan umat manusia. Ini kalau khamrnya berubah menjadi coka sendirinya tanpa ada campur tangan umat manusia, ini kata para ulama hukumnya adalah halal kalau menjadi coka sendiri, menjadi sesuatu yang kecut. Berarti nanti efek dari mabuknya, sesuatu yang buat mabuk telah hilang sehingga menjadi coka. Tetapi kalau kecutnya itu karena faktor campur tangan intervensi umat manusia, ini yang ditanyakan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dijawab Nabi Muhammad SAW, nggak diperbolehkan, kata beliau. Nggak diperbolehkan untuk diminum, nggak diperbolehkan untuk dimanfaatkan coka. Hasil dari campur tangan umat manusia. Ini adalah juga pendapat dari jumhur ulama termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau khamr ini tutakhadhu khallan, yang dibuat dengan sengaja oleh umat manusia yang sebelumnya dia khamr, kemudian dicampur sesuatu, mungkin ragi, mungkin basal, bawang putih ini, maka nanti hukumnya tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Beda kalau seandainya menjadi coka dengan sendirinya. Ini coka yang di zaman Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk itu adalah coka ini.
Allah alam apakah cukaknya cukak zaman kita saat ini model-model begini ataukah beda dari segi rasanya. Kita nggak mengetahuinya, tapi kemungkinan besar kata para ulama berdasarkan penelitian mereka tentang masalah apa? Tentang masalah khol, kata khol yang ada pada hadis-hadis Rasulullah SAW, kemungkinan besar itu terbuat dari tamar ataupun terbuat dari kurma atau mungkin terbuat dari anggur. Tapi kemungkinan besar terbuat dari kurma. Anggur memang ada di zaman tersebut, cuma masih jarang. Masih berapa lama? 5 menit lagi? 5 menit materi atau cukup pertanyaan? Iya. Kita tambah sedikit lagi kemudian pertanyaan insyaallah. Baik. Insyaallah. Kita tambah satu poin lagi, ini hadis yang ke-28 insyaallah. Wa anhu. Hadis yang ke-28 ini ada kata-kata wa anhu, pernah kita sampaikan sebelumnya. Kalau ada kata-kata wa anhu artinya darinya, berarti kita lihat riwayat hadis yang disebutkan sebelumnya. Hadis sebelumnya disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berarti ini hadis yang ke-28 juga diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala lamma kana yaumu Khaybar, di saat perang Khaybar. Ini kalau dibilang yaum dan di sana terjadi suatu perangan, maka maksudnya kata yaum itu adalah perangan. Tapi aslinya kata yaum sendiri itu adalah hari. Hari. Kalau dibilang yaumul khandaq, maka artinya adalah peperangan khandaq ataupun suatu hari yang terjadi peperangan khandaq dalamnya. Ataupun yaum badr, hari badr, maksudnya adalah hari yang dimana dalamnya terjadi suatu perangan badar. Kalau di sini dibilang kana yaumu Khaybar, lamma kana yaumu Khaybar, ini berarti kata yaum berarti adalah suatu hari yang terjadi peperangan Khaybar. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallam, beliau merintahkan Abu Talhah, perintah kepada sahabat Abu Talhah. Fanada, kemudian beliau menyeru, innallaha wa rasulahu yanhayanikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya telah ataupun melarang kalian memakan an-luhumil humuril ahliyah, makan daging keledai piaraan, berarti yang berwarna coklat, yang berwarna hitam. Fa innaha rizun, karena daging ini adalah najis. Ini ya ikhwas sekalian, berarti keledai itu ini adalah mufakat para ulama, termasuk mufakat ulama mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Mereka sepakat mengatakan bahwa daging keledai piaraan itu hukumnya adalah najis, hukumnya adalah haram untuk dimakan. Kalau dinaikin boleh, tapi untuk dimanfaatkan dagingnya untuk dimakan, ini semua ulama berdasarkan hadis ini hukumnya adalah haram dimakan. Jadi ini di saat perangan Khaybar ini, orang-orang ataupun para sahabat di luar daerah pemukiman, mereka mendapatkan keledai, kemudian mereka buru, kemudian mereka masak. Kemudian diseru oleh Abu Talhah ini karena beliau mendapat perintah Nabi Muhammad SAW. Berarti hadis ini termasuk hadis sababiyah ataupun hadis lahu asbab, hadis yang punya sebab. Sehingga Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, ala innallaha wa rasulahu yanhayanikum anha fa innaha rizqun min amali syaitan, sebagian riwayat. Ini saat ditanya ini kenapa kok najis, kata para ulama kemungkinan ini makannya adalah makan sesuatu yang najis. Kemungkinan, tapi intinya bahwa daging keledai itu haram hukumnya untuk dimakan. Kecuali kata para ulama yang himarun wahsy. Himar wahsy itu adalah himar yang liar. Ini adalah himar liar, ini maksudnya adalah zebra. Zebra itu halal dimakan. Tetapi yang semisal zebra yang berupa keledai rumahan ini, keledai yang piaraan ini hukumnya haram untuk dimanfaatkan. Sehingga kemudian ini oleh para sahabat tidak jadi dimakan karena memang hukumnya adalah haram. Ini mungkin untuk materi yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan yang berkaitan tentang masalah materi-materi hadis. Silahkan untuk ditanyakan. Silahkan. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi